Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan jika keluar rumah, budayakan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membahas tentang konfigurasi elektron menurut teori atom Niels Bohr. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu menentukan konfigurasi elektron menurut teori atom modern ya. Nah, ini adalah gambar dari teori atom modern. Di sini sudah terlihat inti atomnya dia sudah lengkap, yaitu ada neutron, ada proton, muatannya juga sudah diketahui ya. Saya tidak akan membahas lebih rinci tentang teori bentuk atom modern ini karena sudah pernah dibahas di BDR sesi 3. Oke, dalam konfigurasi elektron menurut teori atom modern dikenal istilah bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan posisi elektron dalam atom. Jadi kita bisa nentuin si elektron ini dia posisinya di mana gitu ya. Oke, jenis bilangan kuantum ada 4 jenis, yaitu yang pertama bilangan kuantum utama, dia digunakan untuk menyatakan posisi elektron pada kulit keberapa ya, kulit keberapa. Dan selanjutnya bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M kecil, terus yang ketiga bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L kecil, yang keempat bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S kecil. Oke, bilangan kuantum utama dia menyatakan ukuran dan tingkat energi orbital. Sekumpulan orbital dengan nilai yang n yang sama itu disebut sebagai kulit. Jadi bisa dibilang juga bilangan kuantum utama digunakan untuk menyatakan posisi elektron pada kulit keberapa dalam atom ya. Bilangan kuantum azimut, simbolnya L kecil, dia menyatakan bentuk orbital. Satu atau lebih orbital dengan nilai n dan L yang sama itu disebut sebagai subkulit. Nah, ini adalah simbol dan nilai orbital serta namanya ya. Jadi ada orbital S, P, D, dan F. Orbital S ini nilainya 0, dia dari kata sharp. Orbital P dia nilainya 1, dari kata principal. Orbital D nilainya 2, dari kata diffuse ya, asal katanya. Dan F nilainya sama dengan 3, dari kata fundamental. Ingat ya, S0, P1, D2, dan F3. Oke, S, P, D, F. Oke, selanjutnya jenis dan bentuk orbital. Ini orbital S, dia bentuknya seperti ini, bulat ya. Hanya bulat saja seperti ini ya. Dia tertusuk sumbu X, Y, dan Z. Oke, orbital P dia punya 3 bentuk. Dia punya 2 cuping. Ini satu cupingnya nih. Ini ya, yang lingkaran kayak gini. Ini cuping yang lain. Jadi dia punya 2 cuping ya. Nah, ada orbital PX, artinya dia tertusuk sumbu X. Orbital Y, PY, dia tertusuk sumbu Y. Dan orbital PZ, dia tertusuk sumbu Z ya. Jadi dia punya 3 bentuk. Orbital D dia punya 5 bentuk. Ini ada D, Y, Z. Dia ada di antara sumbu sumbu Y dan sumbu Z nih, nggak tertusuk ya. DXZ ini ada di antara sumbu X dan sumbu Z ini. Dan DXY dia berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Terus DX kuadrat Y kuadrat dia berada nih, posisinya dia tertusuk sumbu X dan sumbu Y ya. Lihat tuh, posisinya tertusuk seperti sate. Oke, DZ kuadrat dia unik. Dia tertusuk sumbu Z dan memiliki cincin seperti ini. Jadi orbital D dia punya 5 bentuk. Seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga bilangan kuantum magnetik itu digunakan untuk menggambarkan orientasi orbital. Orbital adalah daerah dengan kemungkinan ditemukannya elektron. Jadi lintasan ini disebut sebagai kulit atom yang punya warna beda. Ini kan warnanya agak beda nih ya. Ini berarti dia kulit pertama nih. Ini kan T atom. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, di kulit ini dia ada orbitalnya. Kayak gitu. Tapi nggak bisa digambarkan dengan jelas di sini ya. Hanya berupa titik-titik saja. Oke, nilainya bergantung pada nilai bilangan kuantum azimut, yaitu dari nilai min L hingga plus L. Nah, penulisannya seperti ini. Orbital S kan dia punya 1 bentuk tadi ya, bentuknya lingkaran aja, maka kotaknya cuma ada 1. Nilainya, nilai M-nya sama dengan 0. Orbital P dia punya 3 bentuk, maka kotaknya di sini ada 3 ya. Jadi ini mewakili PX, PY, dan PZ ya. Orbital D dia punya 5 bentuk karena tadi
5 kotak, karena dia bentuk orbital D itu dia punya 5 bentuk ya. Ini orbital D dia punya 5 bentuk, orbital P dia punya 3 bentuk, orbital S punya 1 bentuk. Makanya tadi penggambaran bilangan kuantum magnetiknya seperti ini. Nah, nilainya S itu 0, P itu dimulai dari -1, 0 plus 1 ya. Oke, tadi kan orbital P dia nilainya sama dengan 1 kan. Nah, maka dimulai dari L, L-nya itu untuk P kan nilai L untuk orbital P itu dia sama dengan 1 ya. Maka dimulai dari -1, 0 sama plus 1. Kalau orbital S, ini orbital S dia nilai bilangan kuantum azimutnya itu kan sama dengan 0. Maka nilai M-nya 0. Orbital D nilai bilangan kuantum azimutnya yaitu 2 ya. Maka di sini nilai magnetiknya yaitu dari -2 sampai plus 2. Oke, seperti ini. Orbital F dia dimulai dari -3 sampai plus 3. Nilai bilangan kuantum azimutnya tadi untuk orbital F itu sama dengan 3. Oke, selanjutnya. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan arah perputaran elektron. Jadi elektron itu dia nggak diem ya. Dia nggak statis, tapi dia dinamis. Dia berputar di dalam atom ya. Nah, kalau arah perputarannya dia berlawanan arah jarum jam, nilainya -1/2. Kalau dia searah jarum jam, nilainya +1/2. Jadi kalau kita misalnya punya jam seperti ini angka 12, ini angka 6, 3, 9. Nah, biasanya kan kalau jam itu dia muternya ke arah sini ya, ke sini. Nah, berarti itu dia searah jarum jam. Yang ini, berarti dia nilainya +1/2. Kalau berlawanan, berarti dia -1/2. Oke, untuk memastikan lihat saja jam kalian masing-masing. Nah, tanda jika dia searah jarum jam saat penulisan bilangan kuantum magnetik itu nanti dia arahnya ke atas, tanda panah ke atas. Artinya dia searah jarum jam. Kalau tanda panahnya ke bawah, dia artinya berlawanan arah jarum jam. Nilainya -1/2 untuk spinnya ya. Nah, maksimal elektron dalam satu ruang orbital adalah 2 buah dalam bilangan kuantum magnetiknya. Jadi misal ini orbital S. Orbital S itu dia kan tadi punya satu ruang ya dalam bilangan kuantum magnetik. Nah, artinya ini maksimal terisi 2 elektron. Satu ke atas, satu ke bawah. Nggak boleh ke atas semua atau ke bawah semua, nggak boleh. Tapi ke atas dan ke bawah. Orbital P dia 6. Kenapa? Karena orbital P itu dia punya 3 ruangan dalam bilangan kuantum magnetiknya. Jadi 3 aja dikali 2 hasilnya 6 ya. Orbital D maksimal 10 elektron dan orbital F maksimal 14 elektron. Karena orbital D tadi dia punya 5 ruang atau 5 bentuk orbital. Orbital F dia punya 7 ruang. Artinya dia punya 7 bentuk orbital. Oke, untuk menentukan konfigurasi elektron kita perlu tahu dulu tentang aturan pengisian elektron pada orbital. Yang pertama adalah asas of Bohr. Dalam asas of Bohr berbunyi pengisian elektron pada orbital dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Bu, tingkat energi yang terendah itu yang mana? Yang paling dekat dengan inti atom. Ya, urutan konfigurasi elektron berdasarkan kenaikan tingkat energi jadi seperti ini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini ya. Ini dia punya makna. Tadi angka 2 ini dari mana, Bu? Angka 2 ini adalah jumlah maksimal elektron yang ada di orbital S. Ya. Yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ini 6 juga sama. Elektron maksimal di orbital P. Ini 10 juga sama. Elektron maksimal di orbital D. Dan 14 adalah elektron maksimal di orbital F. Nah, ini adalah diagram tingkat energi. Jadi pengisiannya nanti untuk konfigurasi elektron harus mengikuti urutan ini. Ini kan 1s2 terus ke sini ya. Berarti ini yang pertama yang dituliskan kayak gini. Ini 2s2 ke sini berarti. Terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ke sini ya. Jadi urutannya tuh kayak gini. Set 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 set, balik dulu ke sini, balik dulu ke sini, set, 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 ya, balik lagi ke sini. Jadi urutannya tuh dari sini ke sini dulu, ke atas dulu, dari atas ke bawah, ke
ke atas lagi, ke bawah lagi, kalau di bawahnya udah nggak ada, ke sini lagi, ke atas lagi, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah, ke tengah, ke bawah, kayak gitu, terus ke sini lagi. Jadi nggak langsung ke sini, nggak langsung dari 5S2 ke 6S2, salah ya. Tapi dari 5S2 harus ke 4D 10, baru nanti ke 5P, baru nanti ke 6S. Dari 6S balik lagi ke sini, nggak boleh langsung ke sini, ya. Makanya urutannya seperti ini. Oke, semoga kalian paham. Nah, asas larangan Pauli yang kedua, tidak mungkin dalam satu atom ada dua elektron yang memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang sama. Nanti kita lihat di contoh ya. Yang ketiga, pengisian elektron pada orbital yang tingkat energinya sama. Ini aturan Hahn ya. Elektron tidak berpasangan terlebih dahulu sebelum orbital-orbital lainnya masing-masing terisi satu elektron. Oke, ini nanti kita contoh. Bagaimana pengaplikasian dari asas larangan Pauli, aturan kaidah Hahn sama aturan Aufbau ya, asas Aufbau. Oke, contoh, tentukan konfigurasi elektron dan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir yang ditanya. Elektron terakhir untuk atom dan ion berikut. Ini ada kalium, atom netral, nomor atomnya 19, nomor massa 39. Kalium dia berupa kation ya, karena ini ionnya positif. Nomor atomnya 19, nomor massanya 39, ada brom, ion brom, ada brom, atom netral ya. Oke, ini ada contoh soal. Contoh soalnya tentukan konfigurasi elektron dan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir untuk atom dan ion berikut. Nah, kata perintahnya ada di sini, tentukan. Kalimat selanjutnya itu biasanya yang ditanya. Berarti yang ditanya adalah konfigurasi elektron dan nilai keempat bilangan kuantum ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Ini yang ditanyakan. Ada atom netral, ada kation, ada anion, dan atom netral juga. Oke, gimana cara menjawabnya? Ini yang ditanya ya, tadi konfigurasi elektron dan nilai keempat bilangan kuantum. Artinya bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin ya, untuk elektron terakhir. Nah, ini simbol atom dan ionnya. Bagaimana cara menjawab? Oke, yang pertama kita jawab itu ada kalium, nomor atomnya 19, nomor massanya 39. Saya nggak akan ngejelasin lagi tentang simbol atom. Jika clue-nya, jika dia atomnya berupa atom netral, nggak ada angka di atas, maka ini angka di bawahnya adalah simbol untuk jumlah elektron. Maka jumlah elektronnya di sini adalah 19. Perhatikan bagaimana cara menentukan konfigurasi elektronnya. Nah, menggunakan urutan ini ya tadi. Ini kan 1S2. Berarti ini pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya ya. Jadi urutannya ke sini, balik lagi ke atas, ke bawah, balik lagi ke atas, terus kayak ular ya, kayak gitu. Nah, berarti ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Sebelum meneruskan, karena ini angkanya dia kecil, ibu tambahkan dulu nih angka di atasnya. Nah, ini kan angka di atas ini dia menyimbolkan jumlah elektron ya pada tiap orbital. Jadi ini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, 18. Oke, ini 19. Berarti kita kurangnya berapa? Oke, jadi ini habis orbital 3P, mana 3P? Nih ya, 3P6 kita ke sini. 4S 2 ya. 4S ini 18 tadi jumlahnya, berarti 4S 1. Nah, kalau kita jumlahkan angka-angka yang di atas ini adalah 19. Maka konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum, kita ambil orbital terakhir, elektron pada orbital terakhir. Yang mana? Yang paling buncrot. Namanya terakhir tuh paling buncrot. Tahu kan buncrot ya? Bungsu gitu ya. Jadi ini orbital terakhirnya yaitu 4S 1 ya. Sip. Nah, perhatikan angka 4 ini atau angka yang di depan sini dari orbital terakhir ini dia digunakan untuk menentukan bilangan kuantum utama. Simbolnya N ya. Berarti N-nya sama dengan 4 ya. Nah, huruf ini dia kan simbol dari orbital. Itu digunakan untuk menentukan bilangan kuantum azimut atau L. Dia kan S ya. Tadi untuk bilangan kuantum azimut dengan orbital S dia nilainya berapa? Sip, 0 ya. Terus ini orbital dengan angka di atasnya itu digunakan untuk menentukan bilangan kuantum magnetik. Jadi ini S1 ya, atau bilangan kuantum magnetiknya sama dengan orbital S1. Orbital S itu kan dia ruangannya cuma 1 ya, kotaknya 1, nilainya 0. Dan ini elektronnya cuma 1, kita tuliskan tanda panah ke atas, hanya 1 buah.
Nah, berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya yaitu 0. Terus bilangan kuantum spinnya, karena ini tanda panahnya ke atas, orbital terakhirnya, maka dia nilainya plus 1/2 atau searah jarum jam ya. Oke, semoga paham untuk nomor yang pertama. Nah, untuk nomor yang kedua yaitu kita punya kation kalium ya, K+19 39. Nah, tentukan jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya karena dia kation artinya dia melepas elektron sebanyak muatannya. Di sini elektron atom netralnya kan segini ya. Maka jumlah elektronnya 19 dikurangi 1 karena di sini muatannya hanya 1. Maka di sini 18 jumlah elektronnya. Setelah itu konfigurasinya kita tentukan konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita hitung 2, 2, 4, 10, 12, 18 ya. Berarti inilah konfigurasinya. Nah, orbital untuk elektron terakhir yaitu yang ini, 3p6. Jadi orbital terakhirnya yaitu 3p6. Angka 3 ini digunakan untuk menentukan n-nya yaitu 3. Ini p menentukan nilai L, bilangan kuantum azimut yaitu 1 ya kalau orbitalnya p. Oke. Bilangan kuantum magnetiknya dia orbital p dengan jumlah elektronnya 6. Orbital p tadi dia punya 3 kotak atau 3 ruang seperti ini dan elektronnya 6. Berdasarkan aturan Hahn, maka kita mengisinya itu harus ini dulu, elektron yang searah jarum jam dulu atau tanda panah ke atas dulu semua. 1, 2, 3. Nah, kalau ini udah penuh, tidak berpasangan, maka kita balik lagi ke sini. Dia tanda panahnya ke bawah. Nah, seperti ini. 4, 5, 6. Nah, elektron terakhirnya ada di sini. Seperti ini ya. Maka nilai bilangan kuantum magnetiknya tadi orbital p itu kan nilainya dari -1, 0, plus 1 ya. Maka nilai m-nya sama dengan plus 1. Nah, bilangan kuantum spinnya karena dia tanda panah elektron terakhirnya tanda panah ke bawah seperti ini, maka nilai S-nya sama dengan negatif 1/2 atau berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Semoga kalian paham. Nah, berkaitan dengan asas Aufbau tadi ya. Asas larangan Pauli. Bahwa dalam satu atom itu tidak mungkin ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum keempat bilangan kuantum yang sama. Misal ini kan untuk elektron terakhir nih. Nah, gimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah elektron ke-17 dalam atom K+, misal gitu ya. Nah, artinya kita membuat konfigurasi elektronnya hanya sebanyak 17 elektron aja. Jadi kalau 18 konfigurasinya seperti ini, kalau yang ditanya adalah bilangan kuantum untuk elektron ke-17, maka nanti konfigurasinya hanya sampai 3p5. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 seperti ini. Nah, berarti ini adalah orbital terakhir. Berarti nilai M-nya untuk yang ini sama dengan 3, nilai L-nya sama dengan P sama dengan 1 ya. Nah, nilai M-nya dia P5, maka jumlah kotaknya kan 3 ya. 1, 2, 3. Nanti ini ngisinya harus 5. 1, 2, 3 ke atas dulu semua. Habis itu balik lagi ke sini. 4, 5. Nah, ini terakhir, elektron terakhir. Jadi nilai ini -1, 0 plus 1. Elektron terakhir tadi yang ini ya. Berarti nilai M-nya sama dengan 0. Nilai S-nya itu sama dengan dia ke bawah ya. Sama dengan negatif 1/2. Perhatikan nilai N-nya sama, P-nya sama, M-nya yang berbeda yaitu plus 1. Yang ini adalah 0 ya. S-nya juga sama, negatif 1/2. Jadi nggak mungkin dalam satu atom ada 2 elektron yang memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi ada aja yang bedanya dari keempat bilangan kuantum yang dimiliki oleh suatu atom. Nomor 3.
kita punya ion, anion, ada brom. Oke, karena dia anion berarti atomnya dia menerima elektron dari luar ya. Jadi brom ini dia punya jumlah elektron dalam bentuk ion ya. Dia punya jumlah elektron 35 ditambah muatannya yaitu 1 ya. Karena dia min ya. Oke, berarti jumlah elektronnya 36. Konfigurasi elektronnya sama seperti caranya ya, sama seperti yang tadi. Berarti ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, habis 4s2 kita ke sini nih, 3d ya. 3d 10, 4p ke sini ya. Habis 3d 4p. Oke, kita hitung dulu karena ini dia panjang ya. Outputnya berlebih. Oke, dari sini ke sini kan tadi jumlahnya 10 ya. Angka di atas ini nih, 2, 2, 6 itu 10. Dari sini ke sini adalah 10, jadi 20. Oke, sampai sini adalah 10, jadi 30 ya. Yang diminta adalah 36, berarti ini 6. Jadi kalau dijumlahkan angka di atasnya yaitu 36. Nah, selanjutnya berarti ini konfigurasi elektronnya. Nah, ini adalah orbital terakhir. Berarti orbital terakhirnya yaitu 4p6. Jadi bilangan kuantumnya yaitu nilai n-nya sama dengan 4, nilai L-nya sama dengan P ya, sama dengan 1, nilai M-nya sama dengan P6. Orbital P dia punya 3 kotak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, minus 1, 0, plus 1. Nah, elektron terakhirnya ada di sini. Maka nilai M-nya sama dengan plus 1. Nilai S-nya dia tanda panahnya ke bawah. Maka nilainya adalah negatif 1/2 atau berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk nomor 4 silakan dibaca sendiri, ada di modul ya. Saya lanjut. Semoga kalian paham untuk pembahasan yang tadi. Nah, pengecualian penulisan konfigurasi elektron khusus untuk elektron pada orbital D, dia akan lebih stabil saat terisi penuh. Orbital D kan tadi dia punya 5 ruang ya, artinya dia punya maksimal 10 elektron atau terisi 10 elektron, atau dia kan stabil saat terisi penuh atau setengah penuh. Setengahnya dari 10 itu berapa? 5. Nah, dia akan stabil saat dia terisi penuh atau enggak setengah penuh. Contoh seperti ini. Tentukan konfigurasi elektron dan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir untuk atom dan ion berikut. Berarti yang ditanya adalah konfigurasi dan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir untuk atom ini. Oke, gimana cara menjawabnya? Kita jawab. Nah, ini yang pertama adalah tembaga ya. Tembaga dengan nomor atom 29. Nomor masanya untuk ini kita abaikan saja dulu. Berarti dia jumlah elektronnya karena atom netral, jumlah elektronnya yaitu 29 ya. Nah, konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p. Oke, kita hitung dulu, takutnya kelebihan nih. Ini kan dari sini dia 10 ya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Dari sini ke sini berarti dia jumlahnya 20 ya. Dari sini ke sini 30 ya, kelebihan. Oke, berarti ini kita hapus. Kita hapus, ganti menjadi 9. Oke. Normalnya untuk di orbital D ini dia jumlah elektronnya 9, tapi ini salah. Kenapa? Karena tadi orbital D itu dia akan stabil saat terisi penuh atau setengah penuh. Jadi elektron dari si 4s ini dia masuk ke sini. Jadi ini elektron terakhirnya yaitu ini sama, dari sini ke sini tuh sama. Nah, yang bedanya itu yang dua orbital ini. Jadi 4s1, 3d-nya 10. Ini yang betul ya. Jadi orbital terakhirnya yaitu 3d10. Nah, ini nilai n. Nilai n-nya itu sama dengan 3. Nilai L-nya sama dengan di orbital D. Orbital D itu nilainya 2. Nilai M-nya sama dengan D10 ya. Orbital D itu dia punya 5 ruang, maka kita tulis kotaknya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2.
Ini 10 elektron. Kita isi satu-satu dulu, tanda panah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi ke sini. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti elektron terakhir di sini. Nilai M-nya berarti plus 2. Nah, nilai S-nya atau bilangan kuantum spin-nya, dia tanda panah ke bawah. Nilainya yaitu negatif 1/2 atau berlawanan arah jarum jam. Seperti ini ya. Oke, untuk yang nomor 2 kita punya Fe2+ dengan nomor atom 26. Berarti jumlah elektronnya yaitu 26 dikurangi 2 yaitu 24. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Kita hitung dulu ya. Dari sini ke sini jumlah elektronnya adalah 20 ya. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 20 ya. Karena yang diminta adalah 24, kalau normal sih seperti ini. Tapi karena dia orbital terakhirnya D, dia nggak mau seperti ini. Dia maunya setengah penuh. Jadi ini teh dipindahin ke sini 1. Jadi ini dari sini menuju ini ya sampai 3p6 ini sama konfigurasinya. Yang bedanya itu yaitu 4s1, 3d-nya 5. Tapi kalian kalau di soal nggak boleh nulis kayak gini ya. Jadi nulisnya harus ditulis semua. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Gak boleh kayak saya kayak gini. Oke. Berarti orbital terakhirnya ini. Jadi 3d5. Jadi nilai n-nya sama dengan 3, nilai L-nya sama dengan orbital D sama dengan 2, nilai M-nya sama dengan D5. Artinya orbital D punya 5 elektron. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia punya 5 elektron. Isi dulu ke atas satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya tanda panah ke atas dulu. Oke, ini berarti elektron terakhir. Jadi nilainya dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi nilai M-nya sama dengan atau bilangan kuantum magnetiknya itu plus 2. Nilai spin-nya yaitu ke atas, artinya dia positif 1/2. Searah jarum jam. Nomor 3 kita punya atom mangan, nomor atomnya 25. Jadi jumlah elektronnya yaitu 25 ya. Nah, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d-nya kita hitung dari sini ke sini jumlahnya 20. Berarti yang diminta ada 5. Jadi di sini 25 ya. Oke, jadi orbitalnya yaitu orbital terakhirnya ini. Jadi 3d 5. Jadi nilai n-nya sama dengan 3, nilai l-nya sama dengan d sama dengan 2 orbital d ya. M-nya dia orbital D dengan jumlah elektronnya 5, maka kita punya 5 kotak seperti ini dan terisi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas dulu semua. Ini yang terakhir di sini. Jadi nilainya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi nilai M-nya yaitu plus 2. Nilai S-nya dia tanda panah ke atas yaitu positif 1/2. Artinya searah jarum jam. Nah, semoga kalian paham. Jadi yang pengecualian itu cuma 4s2, 3d4 ini nggak boleh. Sama 4s2, 3d9 ini nggak boleh ya. Kalau misal 4s2, 3d3 boleh nggak Bu? Boleh. Atau 4s2, 3d-nya 8 boleh nggak Bu? Sangat boleh ya. Yang pengecualian itu hanya ini dan ini nggak boleh. Oke, semoga kalian paham atas apa yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menyingkat konfigurasi elektron menggunakan atom gas mulia. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.